kalau ada pertanyaan. Malam hari ini kemungkinan kita akan bahas 2 atau 3 materi, besok tinggal 1 materi dan akan kita isi dengan kita, studi kasus kita yang kemarin, tugas-tugas itu kita bahas. Siapa tahu nanti pada saat, examination atau assessment, itu bisa keluar teman-teman. Oke, izinkan saya share screen teman-teman. Pada malam hari ini kita belajar di materi kelima dan 6, yaitu tentang apa ini? Pelaksanaan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja di industri migas. Waduh, ini kecelakaan teman-teman. Kita belajar belajar kecelakaan. Sama belajar melakukan investigasi nanti teman-teman. Gitu ya, seberapa penting sih kita melakukan investigasi gitu teman-teman. Oke, masih biasa teman-teman, safety induction pada malam hari ini teman-teman dikondisikan dalam kondisi aman dan sehat. Bagi ada yang berada di tempat kerja teman-teman, ya, bagi yang di tempat kerja mohon diperhatikan aspek safety-nya teman-teman, ya. Aspek safety, lihat lingkungan sekitarnya apakah ada bahaya-bahaya yang mengintai, dan lihat risikonya atau dampaknya apa terhadap kejadian tersebut. Dan pastikan teman-teman bisa mengetahui area titik kumpul dan jalur evakuasi penyelamatannya. Kalau yang di rumah juga harus tahu, jangan sampai rumah itu dikunci gitu ya, masih sore gitu teman-teman, ada pintu keluarnya bisa diarahkan karena kita nggak tahu terjadi gempa, ya. Kemarin di gempa di mana tuh, di Aceh ada gempa kalau nggak salah tuh ya. Kemudian yang paling parah kan di Maroko ya teman-teman ya, sampai ambruk gitu gedung-gedung teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman sudah tahu titik kumpul, dan dimanapun teman-teman berada harus tahu titik kumpul juga dan jalur evakuasi untuk penyelamatannya. Kemudian kalau terjadi kondisi darurat lainnya itu seperti kebakaran, dipastikan teman-teman bisa menggunakan APAR seperti tadi malam ya. Tadi malam yang sudah dijelaskan, ini kalau misalnya kita praktek langsung nih teman-teman nih, praktek langsung secara tatap muka gitu ya, kita langsung praktekin APAR gitu ya. Kita pencet-pencet APAR, semprot-semprot, kita bikin bakar-bakar gitu. Dan seperti biasa aspek ergonomi teman-teman gitu ya, yang hari ini atau saat ini yang hobi sebatang dua batang sementara ditahan dulu teman-teman. Nanti saya kasih waktu rest, saya kasih waktu istirahat berapa menit gitu, supaya apa? Supaya mulut asamnya hilang gitu teman-teman ya. Bagi yang nggak biasa merokok, jangan dipaksa nanti teman-teman. Ya, pastikan kontras laptopnya atau handphonenya diatur supaya nyatanya nyaman, nggak pegel gitu. Termasuk duduknya teman-teman, ya. Duduknya juga diperhatikan, jangan sampai pinggangnya atau pantatnya panas gitu ya teman-teman. Oke, tata tertibnya seperti biasa bagi teman-teman yang belum di-mute, diharapkan di-mute mic-nya gitu ya. Nanti bisa diberikan kesempatan untuk di-unmute, untuk berdiskusi, untuk berbicara, menyampaikan pendapat, diskusi, dan sebagainya. Dan disarankan bisa untuk mengaktifkan kameranya supaya kita saling mengenal. Ini ternyata teman-teman banyak yang dari Batam, teman-teman. Siapa tahu, "Weh, Batam nih, weh teman saya itu, oh tetangga saya," gitu ya. "Oh itu alumni saya waktu kerja di sana," gitu ya, teman-teman. Teman-teman juga nggak usah kaku-kaku, nggak usah ragu-ragu, silakan kalau yang haus siapkan minumannya, mau air beningnya, air putihnya, susunya, jahenya, kopinya, tehnya silakan, dibarengin sama snack-snacknya boleh silakan teman-teman. Dan bagi yang sudah kebelet, boleh sekarang bisa meluncur ke toilet teman-teman, ya ya. Nanti juga di tengah-tengah perjalanan kalau, "Aduh Pak saya kebelet," silakan aja langsung gitu ya. Boleh di kolom chat misalkan, di kolom chat tulis, "Izin mau ke toilet," gitu, jangan sampai saya panggil kok nggak ada orangnya gitu, jangan-jangan pingsan gitu kan teman-teman, ya. Kemudian teman-teman juga boleh menggunakan handphone dan selama menggunakan handphone, tolong di-mute, jangan sampai bocor, nanti, urusan rumah tangga, hutang dan sebagainya kedengeran semua sama kita-kita gitu, ya. Dan teman-teman boleh berdiskusi, bertanya apapun nanti itu terkait materi teman-teman, nanti akan kita diskusi bareng-bareng, saling memberikan pendapat dan sebagainya, teman-teman. Oke, materi yang kelima malam hari ini adalah melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja di industri migas.
Yang kita gunakan adalah SKKNI 267 tahun 2015, teman-teman. Materi yang kelima. Oke, agendanya adalah teman-teman mengerti apa itu yang dikatakan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian penyebab kecelakaan kerjanya apa aja, kemudian laporan kecelakaan kerja seperti apa. Sekaligus nanti ada melakukan investigasi kecelakaan kerja, teman-teman, atau melakukan investigasi insiden. Ya. Tujuannya apa? Setiap pekerja dapat memahami kecelakaan kerja. Setiap pekerja dapat mengenali penyebab-penyebab kecelakaan kerja. Dan setiap pekerja dapat melaporkan kecelakaan kerja. Ini yang paling terakhir yang susah nih teman-teman nih. Waduh, nanti kalau saya laporkan saya juga yang kena jadi saksi. Akhirnya saya kena ini nih, kena punishment nanti gitu. Wah, dan sebagainya. Itu banyak yang terjadi seperti itu teman-teman. Oke, pengertian daripada kecelakaan kerja apa sih teman-teman? Ya, apa sih kecelakaan kerja? Kalau nggak salah tadi malam udah kita bahas ya. Ini kita ulangin lagi nih. Coba apa kecelakaan kerja itu? Ada yang silakan open mic. Boleh dibuka di unmute. Boleh, silakan. Wah, terjadi kecelakaan lalu lintas. Berarti apa? Kalau kecelakaan lalu lintas berarti apa? Di jalan raya, kan gitu ya. Kalau kecelakaan kerja berarti kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, gitu teman-teman. Ya, oke. Suatu kejadian yang tidak disengaja, adalah kecelakaan yang disengaja. Ada apa? Bunuh diri. Nah, itu kecelakaan kerja, ya, kecelakaan yang disengaja. Tapi masa sih ada sih kecelakaan yang disengaja? Apa saya mau sengajain, tangan saya mau buntungin supaya apa? Supaya klaim saya ke BPJS Ketenagakerjaan itu bisa cair, gitu ya. Kalau buntung apa? Resikonya ya nggak akan nyambung lagi, kan gitu ya teman-teman ya. Ada tuh yang nekat seperti itu teman-teman. Jadi kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak disengaja dan tentunya tidak dikehendaki. Kan gitu ya, nggak mau gitu. Sifatnya apa? Yang dapat mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas. Misalkan nih, saya minta Pak Muhammad Zulfaisal, dia masuk shift 2 gitu ya. Shift 2 itu kan siang menjelang malam ya, atau sore gitu ya. Tiba-tiba jarinya kejepit tuh, kejepit mesin operator atau mesin operasional gitu teman-teman ya. Sehingga apa? Dia nggak bisa melanjutkan pekerjaan. Padahal shift malam. Coba siapa yang menggantikan beliau? Kalau beliau terjadi kecelakaan kerja karena dia operator mesin, maka mesin itu tidak berjalan. Target perusahaan nggak tercapai. Kenapa? Karena ada kecelakaan kerja. Pak Zulfaisal harus dirawat di rumah sakit. Berapa lagi kehilangan hari kerja? Misalkan tangannya buntung gitu, satu ruas gitu ya. Satu ruas saja dibuntung itu teman-teman. Ya, ini satu ruas tuh ada harganya juga teman-teman di undang-undang kecelakaan kerja gitu teman-teman. Ya, kemudian dirawat karena buntung kan nggak mungkin langsung sembuh ke hari itu ya. Mungkin perlu dirawat 3 hari, seminggu atau mungkin bahkan sebulan. Kemudian bagaimana proses produksi? Pasti proses proses produksi terhambat, teman-teman. Target yang 1 bulan ini harus mendapatkan misalkan 1.000 piece gitu ya, atau pengeboran di migas itu harus selesai dalam waktu 30 hari, ternyata operatornya mengalami kecelakaan kerja. Coba kalau drilling tuh teman-teman, terjadi kecelakaan kerja, gaswat banget itu teman-teman ya, maka akan mengacaukan proses. Siapa yang menggantikan harus cari orang. Wah, merubah susunan lagi itu, merubah susunan yang shift-shiftannya, shiftingnya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan orang yang menggantikannya sedang cuti gitu ya. Wah, nggak bisa, saya lagi cuti gitu ya, personilnya cuma 2 orang atau 3 orang, yang satu lagi off, ya terpaksa yang off harus masuk gitu ya. Jadi mengacaukan semua teman. Termasuk ya aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik harta benda maupun korban manusia. Ya, kalau misalkan di dunia migas, di pengeboran, kalau misalkan pada saat terjadi kecelakaan kerja,
entah itu lagi merakit perangkat atau ngebor gitu ya, ya harta bendanya pasti rusak, teman-teman. Ingat, di dunia migas itu ada 3 semboyan, high profit, high resiko, sama high technology. Biayanya besar, teman-teman. Bahkan lagi sampai korban manusia. Korban manusianya apa? Kalau sampai fatality, udah itu bisa disorot sama media, teman-teman. Apalagi kalau media tahu. Makanya teman-teman, saran saya nih, kalau teman-teman mengetahui kecelakaan kerja di area kerjanya, boleh foto untuk dokumentasi pribadi atau perusahaan, tapi jangan disimpan, jangan disebarluaskan ke medsos, gitu teman-teman. Kalau disebarkan ke medsos, wah udah nyampe kemana-mana, ada orang yang tidak berkepentingan, atau bahkan mungkin wartawan, wah ini mah santapan ini ada kecelakaan kerja ini. Wah udah di-blow up sama Pak wartawan, wartawan wah macam-macam gitu teman-teman. Ya, gitu. Jadi silakan teman-teman boleh difoto untuk kepentingan-kepentingan investigasi dan sebagainya. Makanya nanti kita belajar investigasi, tujuannya apa? Untuk mengetahui sumber kecelakaan. Gitu. Ya. Oke, kemudian penyakit akibat kerja apa? Karena kalau kita bicara tentang K3, itu hanya 2 arah. Yang kita bahas hanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Itu aja belajar K3 itu, teman. Ya, cuma memang berkembang. Apa penyebab kecelakaan kerja? Apa teorinya? Apa dasar hukumnya? Itu banyak. Bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan kerja? Wah, banyak. Ada sosialisasi, ada program kerja dan sebagainya. Jadi banyak berkembang gitu, teman-teman. Padahal kalau bicara K3 hanya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Itu 3 hal. Selama taat pada peraturan perundang-undangan, kecelakaan kerja tidak akan terjadi. Kenapa? Ya macam-macam. Pada saat kalau taat pada peraturan perundang-undangan, otomatis peserta atau karyawan pekerja itu, oh iya kata undang-undang kita harus pakai APD gitu. Nah, kalau taat, tapi kalau melanggar ya terpaksa ada kecelakaan kan gitu ya. Jadi akibat kerja adalah penyakit yang ditimbulkan karena pekerjaan atau hubungan kerja. Ya karena pekerjaan teman-teman. Coba teman-teman, yang tadi itu bagian mesin atau bagian drilling, bagian ngebor itu, pegang sana, pegang sini gitu ya. Tiba-tiba los atau ada semburan dari dalam tanah gitu, jus gitu. Kita mental akhirnya terjadi tuh. Begitu jadi mental, kita hilang nggak tahu kemana mentalnya. Entah itu jari kita yang putus, tangan kita yang patah, atau kaki kita yang patah. Entah itu sampai harus diamputasi sehingga hilang. Maka dikatakan penyakit akibat kerja. Atau orang yang bekerja di laboratorium atau bahan-bahan kimia. Wah, dia sehari-hari harus pakai masker yang respirator gitu, teman-teman. Supaya apa? Supaya melindungi zat-zat itu tidak masuk ke dalam tubuhnya. Selain itu, tubuhnya harus juga rapat. Supaya apa? Tidak masuk ke kulit zat-zat kimia. Gitu. Ya. Kalau hubungan kerja apa? Ya, hubungan kerja berarti ada hubungan dengan manusia, ada manusia dengan peralatan, manusia dengan lingkungan kerja, manusia dengan bahan, gitu. Dengan peralatan, oh mesinnya lagi rusak, gitu ya. Tiba-tiba dia hang sendiri, kita lagi betulin, merosot, itu teman-teman. Ya, itu banyak teman-teman. Kalau dengan manusia, wah dibully, ya, stres dan sebagainya, gitu. Itu pengertian daripada kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Latar belakang terjadinya kecelakaan kerja apa sih teman-teman? Ada yang tahu teman-teman latar belakangnya? Kira-kira apa sih latar belakangnya? Yang pertama karena ada kondisi yang tidak aman dan ada kondisi yang tindakan tidak aman. Atau kalau dalam dunia ketiga dibilang unsafe condition, kondisi tidak aman. Kalau kondisi tidak aman, lebih banyak lari ke arah lingkungan pekerjaan. Unsafe condition, tindakan tidak aman, lebih banyak kepada orang. Orangnya ceroboh dan sebagainya, misalkan gitu ya. Sepertinya contohnya pelindung atau pembatas pengaman yang tidak memadai,
Jadi lingkungannya nih, kita mau kerja di situ, harusnya kan diberi pembatas gitu, supaya apa? Orang nggak masuk, gitu. Jangan berpikir, "Ah, orang udah tahu kok di sini saya lagi ngebersihin tempat kerja," gitu ya. Ternyata Pak, ada orang lewat, kepleset atau apa gitu. Jadi lingkungannya harus diamankan teman-teman. Kemudian peralatan perkakas dan bahan yang rusak tetap digunakan. Udah tahu rusak mesinnya, kok masih digunakan juga, ya. Bisa terjadi korsleting, kebakaran, gagal fungsi, dan sebagainya gitu. Penempatan barang yang salah, kita sering kali meletakkan barang itu ditumpuk-tumpuk. Sudah tahu batas maksimal tumpuk misalkan 10 kotak atau 10 tumpukan, ditumpuk lagi mumpung masih bisa, gitu, ya. Atau karena nggak ada tempat lagi, udah jalan keluar juga kita tutup, kita tumpuk di situ, sehingga apa, orang mau keluar aja harus nginjek-nginjek barang atau naik-naik barang atau sempit-sempitan gitu, teman-teman. Itu ya kok lingkungan, ya lingkungan. Kemudian sistem peringatan yang tidak memadai, tidak ada alarm misalkan, ya. Kalau terjadi apa-apa darurat, nah itu kan sistem peringatan, ya. Atau, tidak ada batas jalan antara pejalan kaki dengan kendaraan, masih satu area gitu, teman-teman. Nah, kalau di dunia migas, teman-teman, itu jalan untuk pejalan orang tuh sudah disiapkan. Ini loh Pak, penjalan orang bagian dicat warna hijau gitu. Separuhnya untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 gitu. Ya, jadi nggak sembarangan. Kalau nggak ada, oh udah bebas, mungkin bisa terjadi kecelakaan kerja gitu. Jadi sistem peringatan nggak ada, rambu-rambu nggak ada gitu, semaunya aja. Kemudian pengabaian terhadap perkiraan bahaya kebakaran peledakan. Ya, banyak orang yang bekerja mengabaikan teman-teman, mengabaikan faktor-faktor penyebab kebakaran. Seperti apa? Tabung gas atau pengelasan dan sebagainya. Sudah tahu di situ ada apa namanya? Bahan peledak, masih juga dia bekerja dengan eh, menggunakan pengelasan dan sebagainya. Jadi itu lihat teman-teman, banyak teman-teman perhatikan. Ini beberapa pointer yang teman-teman yang bisa capture. Mungkin teman-teman akan lihat sendiri di lingkungan kerjanya. Ini kalau misalkan lingkungan kerja saya becek begini, kalau ada orang jalan pasti jatuh nih. Itu berarti kan kondisinya tidak aman, teman-teman. Atau kalau ada papan balok, ada besi gitu ya, ada pagar, kok berserakan begini, nggak dirapikan, dikumpulkan gitu. Kalau ada orang jatuh, ya sudah, mungkin bisa lecet atau luka atau ketusuk gitu. Ya, jadi area lingkungan kerjanya tuh harus benar-benar aman. Itu yang melatar belakanginya tuh teman-teman. Masih banyak teman-teman, nanti teman-teman explore di area bekerja teman-teman. Tindakan tidak aman bagaimana? Menjalankan mesin peralatan tanpa wewenang. Ini kebiasaan teman-teman. Karena saya soulmate sih sama Bang Kiki Rahmadan gitu ya. Saya kan sahabatnya Bang Kiki nih gitu ya. Wah, dia lagi sibuk, udah saya bantuin deh gitu. Saya bantuin. Bang Kiki gimana nyalainnya ya? Bang Kiki enak aja dibantuin dengan aman gitu. Hidupin ini gitu. Taunya salah pencet saya atau salah tekan tombol. Berantakan tuh mesin akhirnya. Nah, seharusnya saya nggak punya kompetensi, itu nggak boleh menjalankan mesin. Mesin misalkan, forklift atau mesin-mesin genset yang harus memerlukan izin-izin kerja, teman-teman. Itu nggak boleh. Kenapa? Saya nggak punya wewenang, gitu. Apalagi kompetensi, makanya perlu dilakukan kompetensi, teman-teman. Kemudian menjalankan mesin, peralatan dengan kecepatan yang tidak semestinya. Nah, ini biasanya kan mesin itu ada masa putarnya, kecepatannya gitu ya. Ah, lama banget ini mesin berputarnya. Ah, kencengin aja tombolnya gitu. Padahal di situ ada aturan, apabila kedalaman sekian, pengeboran sekian, kecepatannya sekian gitu. Ya, dipaksa mesin untuk bekerja, teman-teman. Ya. Kemudian membuat alat pengaman tidak berfungsi. Kemudian lalai menggunakan APD. APD udah dipakai, udah dikasih tapi nggak dipakai.
Dia bilang, "Sayang Pak helmnya baru, mendingan buat naik motor." Ah, gitu. Atau, "Pak sayang helmnya tuh buat ini aja, buat nambungan air, buat mandi, buat gayung." Nah, itu kadang seperti itu teman-teman di lokasi itu, ya. Kemudian mengangkat barang dengan cara yang salah. Ya, kemarin kita belajar tentang hierarki misalkan gitu ya. Ajat identifikasi, bagaimana cara mengangkat barang yang benar, apalagi kalau berat. Nah, sehingga apa? Mempengaruhi ergonomi kita. Itu yang bisa membuat latar belakang terjadinya kecelakaan kerja. Kalau misalkan bisa ngangkat nggak 60 kilo? Bisa, sendiri bisa. Akhirnya apa? Begitu selesai ngangkat bisa tangannya mungkin pegel, punggungnya sakit dan sebagainya. Maka kalau di atas beban badan kita, maka harus menggunakan alat bantu, teman-teman. Entah itu forklift atau lain-lain hal yang bisa membantu meringankan kita, gitu. Ini latar belakangnya, teman-teman. Penyebabnya, penyebab dan akibatnya apa dari kecelakaan kerja kita lihat, teman-teman. Ada 5 faktor, ini kalau kita lihat adalah menggunakan yang namanya the Ilsilos Quotient Model. Jadi banyak teman-teman, kalau kita belajar di K3, model-model untuk mencari atau ke ujungnya kerugian, penyebab kerugian kecelakaan kerja, itu banyak. Ada yang teori Hendrik gitu ya. Nanti teman-teman akan bertemu tuh, akan di teori Hendrik, teori domino gitu, banyak teman-teman, ya. Kali ini namanya kita belajar Ilsilos Quotient Model atau model, hilangnya kecelakaan, ya. Kita lihat teman-teman. Ya, ujung-ujungnya kan kerugian teman-teman. Siapa yang ngerugi ini teman-teman? Manusianya, orangnya teman-teman, ya. Tuh, penyebab-penyebabnya ujungnya kerugian teman-teman. Kalau kita lihat, di lemahnya kontrol, di sana ada program yang tak sesuai. Berarti apa kalau lemahnya kontrol? Tidak ada peraturan, tidak ada orang berwenang, tidak taat pada SOP dan sebagainya, ya. Kemudian penyebab dasarnya itu ada orang dan faktor pekerjaan. Ada orangnya apa contoh? Tidak kompeten. Seperti tadi saya bilang tuh, saya menjalani mesin aja karena saya sehari-hari bekerja sama Bang Kiki gitu ya, ngelihat, saya pencet aja tombol ini, jalan gitu. Tapi saya menyalahi prosedur, ya. Ada faktor kerja, mungkin pada malam hari atau siang hari, panas, dingin, dan sebagainya. Penerangan kurang dan sebagainya. Penyebab yang tak langsung, ada perbuatan tidak aman tadi, unsafe condition dan unsafe action. Perbuatan tuh unsafe action, ya. Kondisi tak aman, unsafe condition. Kemudian ada insiden atau kontak dengan energi listrik, kemudian kimia, pokoknya zat-zat yang bisa menimbulkan, eee, kecelakaan kerja. Ujung-ujungnya adalah kerugian. Kerugian bisa kepada manusia, bisa kepada harta benda, teman-teman, ya. Contoh, nih, dari faktor kerugian akan muncul yang dirasakan oleh manusia, peralatan rusak mungkin ya, material tidak berfungsi, lingkungan bisa tercemar, ini kerugian. Makanya teman-teman apa, sekali lagi, kalau tidak ada kompetensi, tidak ada wewenang, misalkan, "Pak, gimana nih, saya disuruh sama atasan saya," gitu loh. "Tapi saya tidak punya kompetensi untuk menjalankan mesin ini, gimana caranya?" Tanya, "Pak, kalau terjadi apa-apa, Bapak bertanggung jawab nggak?" Gitu. "Ya, saya bertanggung jawab." Kalau sudah ada pelimpahan wewenang tersebut, boleh silakan, ya teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman dalam bekerja itu. Yang kedua, adanya kontak dengan energi atau bahan. Wah, banyak teman-teman. Ada yang terkontak dengan zat kimia, dengan pencemaran, kegagalan mesin, peralatan. Wah, banyak teman-teman. Ya. Kemudian penyebabnya langsung tadi tuh, perbuatan tidak aman atau unsafe condition dan unsafe action. Kalau perbuatan apa? Action. Jadi unsafe action berarti apa? Operasi tanpa otorisasi. Maksudnya apa? Melaksanakan tanpa ada wewenang, tidak ada tugas yang diberikan.
gagal memperingatkan, ada temennya bekerja, udah dijalanin aja gitu, padahal harusnya dicegah gitu teman-teman ya. Kemudian kecepatan tidak layak dan sebagainya. APD tidak layak dipakai, banyak teman-teman, ya. Kemudian kondisi tak aman apa? Lingkungan tadi, pelindung tidak ada pembatas, APD kurang, tidak layak, peralatan rusak, dan sebagainya. Mungkin lingkungannya bising gitu ya, bekerjanya teriak-teriak, nggak konsentrasi, panas mungkin gitu ya, penerangan kurang, kemudian pencahayaan mungkin terlalu terang dan sebagainya. Itu semua adalah kondisi yang tidak aman lingkungan, teman-teman. Faktor perorangan, ya, penyebab dasarnya apa? Faktor pribadi berarti kemampuan fisik. Ada orang yang tidak sanggup bekerja pada ketinggian, dipaksa bekerja pada ketinggian. Begitu naik ke tinggi, di tinggi baru 10 meter, bukannya bekerja malah pingsan. Jadi ada teman-teman kemampuan fisik, ya, mental mungkin belum teruji gitu teman-teman ya. Fisik dan fisiologi, stres, banyak teman-teman. Tidak punya keahlian atau kompetensi, tapi tadi disuruh bekerja, itu faktor-faktor perorangan. Faktor kerjanya, tidak ada pengawasan, tidak ada leadership kepemimpinannya, teman-teman. Ya. Kemudian tekniknya, secara teknik engineering-nya. Kemudian pengadaan ada purchasing. Purchasing pengadaan barang berarti misalkan barang nggak lengkap. Atau udahlah kita beli yang murah aja gitu. Kenapa? Karena yang orinya mahal, udah kita pakai KW 10 aja gitu. Ya. Peralatan kurang, peralatan tidak di-maintenance gitu ya. Semaunya aja, yang penting mesin hidup, kemudian standar kerja, kemudian salah pakai atau salah menggunakan. Dan yang terakhir adalah lemahnya pengendalian atau lemahnya kontrol, program tidak sesuai. Misalkan kita sudah ada programnya untuk melakukan pelatihan, sosialisasi, tapi nggak dilaksanakan. Kita punya standar, yaitu SOP, metode, cara kerja, prosedur, itu nggak dipakai. Kemudian kepatuhan terhadap standar. Ya kepatuhan terhadap standar berarti ya kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak gitu. Ada pengawas kita pakai gitu. Begitu pengawas nggak ada pergi, ada ngapain sih pakai ininya susah gitu ya. Bikin lama waktunya teman-teman. Ya, itu teman-teman. Ini adalah yang namanya efek domino daripada apa? The LCI Close Causation Model. Nanti teman-teman akan ketemu tuh, ya, metode-metode yang lain teman-teman. Dari kecelakaan kerja nanti efeknya akan timbul kerugian-kerugian tentunya. Ada kerugian ekonomi dan non-ekonomi atau material non-material gitu ya. Ada kerusakan alat, mesin, bahan, dan bangunan. Itu kerugian ekonomi. Kenapa? Duit selalu keluar untuk betulin alat. Gitu ya. Biaya pengobatan dan perawatan tinggi. Apalagi kalau tidak diasuransikan. Ya. Tunjangan kecelakaan. Selama orang ini tidak bekerja, kan perusahaan tetap mengeluarkan biaya. Untuk apa? Untuk keluarganya hidup, biaya pengobatan, sebagainya. Jumlah produksi dan mutu berkurang. Ya otomatis teman-teman, kalau teman-teman bekerja dengan mesin yang rusak, kan kita nggak mencapai target. Kemudian kompensasi kecelakaan, berharap dapat penggantian duit dari mana? Dari asuransi. Ini teman-teman yang tadi saya bilang, banyak orang yang berharap, apa sih saya tiap bulan suruh BPJS, tapi saya nggak pernah nikmatin gitu loh. Saya mau nikmatin, gimana caranya? Ya harus celaka dulu gitu teman-teman. Ya. Kalau nggak celaka apa? Ya sudah, nggak bisa dipakai tahu asuransi ya. Penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan ini tadi teman-teman. Jadi kalau ada orang bekerja, temannya, sahabatnya bekerja, kemudian kecelakaan, bagaimana cara menggantinya gitu. Apakah kompetensinya sama dengan yang diganti? Apakah punya kompetensi dan sebagainya. Nah, kenapa saya tekankan kompetensi? Karena teman-teman, ini kan K3 Migas BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
teman-teman akan dinyatakan kompeten nanti mendapatkan sertifikat. Kalau nggak dinyatakan kompeten, teman-teman nggak akan mendapatkan sertifikat. Dari akibat kecelakaan kerja, yang satu lagi kerugian non-ekonomi, penderitaan korban dan keluarga. Kalau misalkan bapaknya, kan mohon maaf, yang bekerja kan kebanyakan bapak ya, laki-laki gitu ya. Laki-laki, kemudian korban, terjadi korban. Sehingga apa? Begitu korban sakit, kemudian dirawat, apalagi kalau pekerja harian, pekerja lepas gitu teman-teman, atau kontrak, ya sudah selesai itu urusannya nanti. Wah, jadi kecelakaan kerja, udah putus aja kontraknya, cari yang baru. Ah, udah. Tuh. Sehingga apa? Korban dan keluarga mengalami penderitaan. Ya. Kemudian hilangnya waktu selama sakit, baik korban maupun pihak keluarga itu hilang waktu kerja lebih tepatnya teman-teman. Keterlambatan aktivitas akibat tenaga kerja lain berkerumun, berkumpul. Ya. Misalnya, mungkin sering demo gitu ya teman-teman. Atau males-malesan kerjanya kumpul-kumpul aja gitu dan sebagainya. Banyak teman-teman kerugian-kerugian yang timbulkan dari kecelakaan kerja. Oke. Kalau sudah terjadi kecelakaan kerja, maka kita harus melakukan apa? Investigasi. Supaya apa? Supaya kita bisa mencari, menemukan, dan menetapkan semua fakta yang terkait. Makanya kalau melihat fakta terkait di mana nih? Kalau sekarang rata-rata teman-teman sudah menggunakan CCTV ya. Gitu. Jadi di area mana ada CCTV kelihatan itu. Apa sih penyebabnya? Oh, dibuka CCTV. Oh, pantesan terjadi kecelakaan kerja. Kenapa? Dia nggak pakai APD. Bekerja pada ketinggian. Dia nggak pakai full body harness. Itu teman-teman. Ya. Kemudian menafsirkan bagaimana dan kenapa kecelakaan itu bisa terjadi. Berarti apa? Mencari titik sebabnya. Kemudian menemukan tindakan koreksi yang tepat untuk melakukan perbaikan. Supaya apa? Supaya kecelakaan kerja tidak terjadi atau tidak terulang lagi. Apalagi dengan posisi yang sama. Itu sifat dasar daripada investigasi kecelakaan kerja. Kita mencari root cause, kemudian menemukan, ya, oh ini penyebabnya, kemudian kita tetapkan. Kalau sudah gitu, kenapa bisa terjadi? Misalkan, saya tanya, misalkan, Pak Kiki sudah dikasih APD? Sudah. Kenapa nggak dipakai APD-nya? Nah, nanti kan ditanya, panas Pak, berat Pak, itu ada alasannya gitu kan, bagaimana kenapanya, ya teman-teman. Kemudian setelah ada alasan itu, baru kita lihat tindakan koreksi yang tepat. Oh, ternyata dia nggak mau pakai APD, ya sudah, mau lanjut kerja atau enggak, kan gitu tindakan koreksi nanti. Kalau mau lanjut kerja, silakan pakai APD. Tujuannya apa? Menyelamatkan diri dan orang lain. Kemudian, kalau terjadi kecelakaan kerja lagi, tadi sudah tahu sifat dasarnya, kita lakukan investigasi dengan apa? Melalui 2 tahap. Pertama, kita memiliki prosedur tertulis yang harus diikuti. Prosedur bagaimana proses mencari korban, bagaimana proses penanganan korban, bagaimana proses penggantian korban dan sebagainya. Itu prosedurnya ada teman-teman. Siapa yang bertanggung jawab di sana? Kemudian lain satu lagi adalah prosedur kita bisa menggunakan proses wawancara tanya jawab dengan metode apa? 5W1H. Ada yang paham 5W1H? Apa aja 5W1H? What, where, when, why, how. Iya, itu dia 5W1H. Kapan terjadi kecelakaan? Siapa yang menjadi korban? Siapa saksinya? Siapa pengawasnya? Di mana? Jam berapa? Tanggal berapa? Gitu nanti. Bagaimana terjadinya kecelakaan kerja? Gitu ya. Oke, lanjut prosedurnya. Kemudian, mengapa sih harus dilakukan investigasi, teman-teman? Ya udahlah Pak, kalau udah celaka, celaka aja. Paling kita selamatkan, bawa ke rumah sakit, gitu kan perawatan.
Lantas apa tujuannya kita lakukan investigasi? Mengapa? Ya, pertama kita identifikasi penyebab kecelakaan. Kita lihat apa penyebabnya. Jangan-jangan memang orangnya ceroboh. Ya, udah dikasih APD nggak dipakai APD. Kemudian orangnya mungkin kalau sambil bekerja telepon-teleponan. Gitu ya. Kalau sudah tidak dapat penyebabnya apa dan kita lakukan tindakan pencegahan agar kecelakaan yang sama tidak terulang gitu. Ya. Sama seperti teman-teman ini lah naik motor gitu ya. Udah tahu nggak pakai udah tahu ada remnya tapi kok nggak dipakai remnya gitu. Ngebut pula. Akhirnya apa? Kejadian yang sama lagi besok nggak pakai rem ngebut lagi ya, akhirnya sama tuh 2 kali gitu teman-teman. Jadi kita harapkan apa? Selain kecelakaan itu tidak terjadi dan tidak terulang lagi gitu. Kemudian masing-masing orang bisa mengenali potensi bahaya. Apa itu potensi bahaya kemarin? Bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Berasal dari mana sumbernya? Dari manusianya. Oh, manusia ceroboh, manusia tidak taat pada peraturan, manusia tidak mengikuti SOP, standar yang digunakan gitu. Ya. Kemudian memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang ada. Kalau bekerja pada ketinggian harus memiliki apa? Sertifikat kompetensi bekerja pada ketinggian, working at height. Orang yang mengendarai forklift harus memiliki SIO, surat izin operasional. Ya, sama seperti teman-teman ini nanti nih. Kamu mau bekerja di sini sudah punya kompetensi? Sudah. Apa? Nih Pak, sertifikat dari BNSP. Gitu. Sebagai apa? Level pengawas. Kemudian menentukan seberapa besar sih biaya yang ditimbulkan oleh kejadian kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan kerja, ya, berapa biaya yang ditimbulkan? Harus membawa orang ke rumah sakit. Kalau nggak ada punya ambulan, kita harus sewa ambulan, gitu. Kalau tidak diasuransikan, berarti perawatan medis di rumah sakit berapa lama, gitu. Misalkan kata dokter, kita rawat 7 hari, enggak Dok, karena ini, enggak diasuransi, saya 2 hari aja cukup di sini Dok, saya pulang aja rawat di rumah, gitu. Bisa seperti terjadi itu teman-teman, ya. Tapi syukur-syukur alhamdulillah teman-teman, sudah diberikan asuransi gitu ya, sudah bisa diberikan asuransi. Tapi, itu kan bagian perawatan, bagaimana perawatan yang di rumahnya teman-teman. Untuk keseharian orang, keluarga kita, istri dan anak gitu teman-teman, ya. Kemudian menentukan tingkat pemenuhan terhadap penerapan regulasi. Regulasi apa sih? Peraturan. Apakah antara nomor 3 peraturan yang sudah ada dengan yang kita terapkan sudah sesuai? Gitu. Misalkan peraturannya menyatakan 5 syaratnya, ternyata kita baru memenuhi 3, berarti kan 2 lagi belum terpenuhi, gitu. Ya. Kemudian proses untuk mendapatkan kompensasi kecelakaan kerja ini sekali lagi adalah orang yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal, misalkan tidak baik, udah tahu, dia beralasan, "Wah, kalau gitu uang saya yang saya keluarkan tiap bulan, bayar asuransi BPJS, supaya saya ambil lagi, saya kecelakaan dulu deh," kan gitu teman-teman, gitu. Kemudian siapa yang harus melakukan penyelidikan atau investigasi? Tentunya tim, teman-teman, jangan sendiri. Kalau sendiri matanya cuma 2, cuma bisa ngeliat sudut sudut depan doang, sudut samping kiri kanan belakang nggak kelihatan gitu teman-teman. Maka bentuklah tim. Tentunya tim itu harus beragam, disiplin ilmu gitu ya, berlatih, kemudian berpengalaman. Ya. Pak, masa sih harus sering terjadi kecelakaan kerja supaya kita terlatih? Ya enggak juga, kan bisa kita ambil ini, studi kasus, bisa bikin simulasi gitu, ya. Tim itu bisa berbagai macam teman-teman ya, bisa dari level pengawas, bisa melibatkan karyawan, misalkan yang melihat menjadi saksi gitu ya, atau pengawasnya, petugas K3, ada yang bertanggung jawab K3-nya, kemudian tim P2K3, panitia pembina keselamatan kerja,
atau komitenya safety, ya. Kemudian bagian rekayasa pembelian, ini jangan-jangan, ya, jangan-jangan kecelakaan kerja ini akibat dari pembelian apa? Pembelian yang murah gitu ya, yang tidak bermutu, tidak bermerek. Misalkan beli full body harness, murah harganya cuma 100.000, begitu dipakai putus talinya atau karabinernya pecah gitu, ya. Kemudian pimpinan perusahaan, kalau misalkan pimpinan perusahaan mau ikut, libatkan, silakan gitu. Apalagi kalau dokter perusahaan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kemudian serikat pekerja boleh dilibatkan teman-teman, dan melibatkan pemerintah, mungkin seperti Dinas Tenaga Kerja dan sebagainya. Jadi banyak teman-teman. Apakah harus semua? Enggak, ya. Yang penting jangan satu dua orang, supaya apa? Kita mendapatkan penelitian atau hal-hal yang terjadi di lapangan itu banyak masukan teman-teman. Semakin banyak orang, nanti masukannya makin banyak teman-teman, ya, dibanding sendiri. Oke, kapan dilakukannya kalau sudah terjadi kecelakaan kerja? Kita yang melakukan investigasi. Lakukan segera mungkin. Kalau terjadi kecelakaan kerja. Kenapa? Karena kecelakaan kerja itu harus dilaporkan 2 kali 24 jam kepada Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan klaim asuransi BPJS tersebut. Lebih dari itu, klaimnya dianggap batal, gitu. Ya, itu teman-teman. Jadi, apabila terjadi kecelakaan kerja, lakukan segera mungkin. Yang pertama, jika perlu karyawan harus tetap tinggal setelah giliran bekerja. Misalkan perusahaan itu bekerja dengan shifting, 3 shift, shift 1 di shift 2, shift 3, gitu ya. Terjadi kecelakaan kerja di shift 2. Terjadi kecelakaan kerja, otomatis nanti berhenti proses, begitu mau lagi proses, sudah masuk pergantian shift 3. Nah, yang shift 2 ini nggak boleh disuruh pulang dulu, teman-teman. Gitu. Tinggal dulu di situ, sampai kita melakukan investigasi. Ya, gitu. Nanti kalau kita investigasi ke tim shift 3, ya nggak tahu permasalahannya, makanya tahu shift 2 gitu. Kemudian perhatikan peraturan pemerintah. Apa yang harus kita perhatikan? Peraturan perundang-undangannya. Ada ketentuannya, bekerja harus menggunakan ini, gitu. Kemudian lakukan di tempat lokasi terjadi kecelakaan kalau kita melakukan investigasi. Jangan kecelakaannya di titik A, investigasinya di titik B, gitu. Kita ngelihatnya. Ya. Kecuali untuk wawancaranya, teman-teman. Ya, misalkan, aduh, area di sini kalau untuk wawancara nggak memungkinkan. Kenapa? Bising, debu, kemudian lalu lalang kendaraan. Nah, lebih baik korban atau saksi kita pindahkan ke tempat khusus, ya, yang nyaman. Nah, baru di situ kita bertanya, kita wawancara. Dengan apa tadi wawancaranya? Metodenya apa? 5W 1H. Gitu, ya. Nah, ini dia teman-teman. Who, what, where, when, why, dan how. 5W 1H. Who, kunci pertanyaan. Misalkan who, siapa? Kita bisa bertanya, siapa yang terjadi kecelakaan kerja? Siapa korbannya? Siapa saksinya? Siapa pengawasnya? Nah, itu boleh seperti itu, teman-teman. What itu apa penyebabnya? Dari bahannya, dari peralatan yang digunakan, dari area tempat kerja dan sebagainya. Where, di mana kecelakaan kerjanya terjadi? Di luar ruangan, di dalam ruangan, ya, dalam kondisi apa? Gitu, ya. Kemudian when, kapan kejadiannya? Catat tanggalnya, harinya, jamnya, kemudian fakta-fakta lainnya yang kejadian seperti shift 2 apa shift 3 apa shift 1 jadi kecelakaannya, gitu. Dan why, mengapa bisa terjadi kecelakaan kerja? Mengapa bisa lalai? Apa penyebabnya? Itu semuanya why. Dan terakhir adalah how, bagaimana kita uh, memberikan feedback supaya tidak terjadi kecelakaan kerja yang berurutan atau kecelakaan kerja berikutnya lagi. Jangan sampai terjadi, gitu. How?
bagaimana solusinya. Gitu. Kemudian kalau sudah terjadi laporan, kita investigasi, kita buat laporan, maka selanjutnya kita membuat laporan, ya, laporan tentang kecelakaan kerja kemana? Ke Dinas Tenaga Kerja. Apa yang mengatur? Ini teman-teman, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 98 tentang tata cara pelaporan pemeriksaan kecelakaan kerja. Apa yang dilaporkan? Teman-teman, kita lihat di bab 2 tata cara pelaporan. Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerjanya. Tuh, wajib dilaporkan kalau terjadi kecelakaan kerja. Tapi apa? Kenyataannya banyak teman-teman yang nggak dilaporkan. Pertama, alasannya apa? Menjaga nama baik perusahaan. Alasannya supaya perusahaan kita aman, supaya perusahaan kita dapat subsidi dari pemerintah, supaya perusahaan kita dapat penghargaan dari pemerintah. Kecelakaan kerja nggak usah dilaporin, disembunyiin aja, khusus konsumsi internal aja. Gitu. Ada seperti itu teman-teman. Ya otomatis kalau tidak dilaporkan apa? Ya nggak bisa BPJS-nya cair kan gitu. Ya. Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas terdiri dari kecelakaan kerja, kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah atau pencemaran lingkungan hidup, dan kejadian berbahaya lainnya. Ya, jadi kecelakaan kerja atau kebakaran itu wajib dilaporkan. Atau peledakan atau pembuangan limbah atau kejadian berbahaya lainnya. Di pasal 3-nya, teman-teman, kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berlaku bagi pengurus atau pengusaha yang telah dan yang belum mengikut sertakan pekerja ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Tuh. Jadi, bagi perusahaan yang mempekerjakan orang yang sudah ikut program BPJS maupun belum ikut program BPJS, itu wajib melaporkan kecelakaan kerjanya, teman-teman. Di pasal 4-nya, pengurus atau pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 nih, wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 ini huruf A, B, C tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Tuh, nggak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Nah, teman-teman sebagai seorang ahli K3 atau seorang K3 migas nanti harus ingat, oh iya ya, waktu belajar atau buka undang-undangnya atau peraturan menteri ini wajib dilakukan 2 kali 24 jam gitu. Ya, itu teman-teman. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis. Boleh dulu, Pak, Bu, ini dengan Dinas Tenaga Kerja, betul. Di tempat saya terjadi kecelakaan kerja. Disampaikan secara lisan dulu ya, Bu, gitu. Supaya apa? Kita melaporkan supaya nilai asuransinya tadi itu, jaminan sosial itu keluar, teman-teman. Kalau nggak dilaporkan ya nggak akan keluar BPJS gitu. Ya, nanti lapor tertulisnya menyusul. Nah, gitu teman-teman. Ya. Oke, tata caranya berikut manfaat yang perlu kita laporkan. Ya. Pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dengan lengkapnya data kecelakaan. Tuh. Supaya apa? Sadar. Orang yang menjadi kecelakaan sadar. Orang yang belum terjadi kecelakaan kerja sadar, taat. Kemudian mengetahui potensi bahaya baru ataupun yang belum kelihatan. Tahu nggak teman-teman ada potensi bahaya? Misalkan seperti bekerja pada ketinggian, apa sih bahayanya? Atau risikonya? Gitu. Jadi tahu teman-teman. Mengetahui akar penyebab kecelakaan kerja. Oh, kecelakaan kerja ini permasalahannya atau root cause-nya, penyebab utamanya apa? Orangnya ternyata apa? Tidak kompeten. Kenapa? Karena menggantikan orang yang sedang sakit. Nah, gitu.
Jadi tahuan nanti diinvestigasi, diwawancara gitu ya. Sebagai seorang investigator kan harus bertanya gitu. Ternyata apa, ujung-ujungnya, oh nggak ketahuan ini, dia nggak pakai APD, dia nggak punya kompetensi, gitu teman-teman. Kemudian memudahkan dalam menentukan tindakan perbaikan. Berarti apa? Untuk mencegah terjadi kecelakaan di kemudian hari. Kita kasih tahu, kemarin telah terjadi kecelakaan kerja, ternyata apa? Yang bekerja tidak punya kompetensi, gitu ya, tidak pakai APD, gitu. Lingkungan kerjanya di bawah kotor, berantakan, gitu. Itu teman-teman, ya. Kemudian mengukur keefektifan program keselamatan kerja. K3-nya di perusahaan jalan nggak, teman-teman? Apa K3 itu hanya untuk mendapatkan selembar sertifikat? Efektifnya ada pada saat audit, sehingga apa, sehari-hari itu nggak jalan penerapan K3-nya, teman-teman. Ya. K3 jalan apa? Hanya pada saat audit, ada tinjauan lapangan dari pengawas, dari Dinas Tenaga Kerja, itu teman-teman. Memperbaiki kinerja keselamatan kerja. Kalau perusahaan sudah menerapkan K3, pasti teman-teman yang namanya target kerja K3 itu harus ada. Kenapa? Kita ingin melindungi, sekali lagi, tugasnya adalah melindungi orang lain dan tenaga kerja. Supaya apa? Tidak terjadi kecelakaan kerja. Masa sih setiap bulan, jangan setiap minggu ada kecelakaan kerja. Berarti apa? K3-nya nggak jalan, nggak nggak ada sosialisasi mungkin, kemudian tidak ada penekanan dari pimpinan bahwa K3 itu penting. Gitu teman-teman. Mengukur kinerja pekerja. Pekerjanya diukur, dalam artian apa? Dia taat enggak terhadap peraturan perundang-undangan, paham enggak, alat kerja dipakai paham enggak, gitu teman-teman. Kemudian menentukan tingkat premi asuransi, semakin tinggi ya, semakin tinggi kecelakaan kerja, maka preminya harus semakin tinggi juga. Jangan terbalik, wow bekerja di 40 meter di atas naik tower, kecelakaan kerjanya apa? Jatuh menimbulkan fatality atau kematian. Berarti apa? Tingkat preminya berarti harus sampai kematian. Jangan hanya perawatan rumah sakit gitu. Ya. Pencegahan kecelakaan yang sama kembali terjadi di masa yang akan datang. Jadi setelah kita lakukan investigasi, kita informasikan kepada seluruh karyawan, kita blow up, kita informasi bahwa sudah terjadi kecelakaan kerja. Mohon teman-teman semua menggunakan APD, yang tidak memiliki kompetensi jangan bekerja. Gitu. Kita ingatkan supaya apa? Tidak terjadi lagi kecelakaan kerja yang serupa, gitu teman-teman. Nah, dan yang paling penting adalah bagaimana memenuhi persyaratan perundang-undangan keselamatan kerja yang berlaku. Dipakai nggak undang-undangnya? Teman-teman sebagai K3 pengawas, teman-teman harus tahu peraturan perundang-undangannya berlaku. Gitu. Ya. Oke, itu teman-teman seputar investigasi, pelaporan kecelakaan kerja dan sebagainya. Silakan yang mau berdiskusi, bertanya, cerita, sharing dan sebagainya, silakan. Silakan. Oh, di sini ada Pak Melanton Ilata, kemarin belum ada. Pak Marwan Ramsyah juga belum ada kemarin ya. Oke, ada 2 orang yang baru nih. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau didiskusikan, disampaikan? Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Atau pernah nggak terjadi, Pak, di tempat kerja saya dulu, pernah Pak terjadi kecelakaan kerja, tapi ya sudah Pak, didiemin aja, cuma orangnya aja dibawa ke rumah sakit, tapi nggak dilakukan investigasi gitu. Banyak seperti itu teman-teman, perusahaan nggak mau repot biasanya gitu. Ya, kenapa? Karena investigasi juga nggak sembarangan. Orang yang melakukan investigasi harus memiliki sertifikat investigator, gitu. Jadi banyak sertifikatnya. Seorang K3 teman-teman, ini baru satu misalkan pengawas K3 migas. Nanti mungkin tim punya sertifikat investigasi insiden. Nanti punya juga sertifikat tentang auditor. Ya. Kemudian punya sertifikat lagi H2S. Wah, banyak teman-teman.
Ya, banyak tuh teman-teman. Sertifikat yang harus teman-teman penuhi sebagai kalau nanti ingin karirnya mau menanjak terus gitu. Jadi jangan cukup satu sertifikat, sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Ikuti yang webinar, ya. Ikuti yang berbayar kalau ingin kompetensinya diakui negara, gitu ya. Kalau webinar boleh dapat sertifikat juga, mungkin hanya bayar 100.000, 150.000 untuk bekal kita. Tapi kalau supaya kita diakui, nih saya punya kompetensi sebagai seorang investigasi, ya ikutlah dengan program pemerintah, sertifikat pemerintah dari BNSP atau Kemenaker, gitu. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Kita sudah 1 jam lebih kah ini? Atau baru 1 jam ya? Dari jam 7:30 kita ya, 1 jam. Oke. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Bang Nofri, mau bertanya kah? Belum? Nggak ada? Nggak ada? Oke, oke. Kalau nggak ada, oke. Kalau nggak ada, kita break sejenak teman-teman. 10 menit atau 15 menit dari jam 8.34 sampai atau 8.35 sampai jam 8.45. Oke, kita break sejenak teman-teman ya. Silakan yang mau menghisap sebatang 2 batang, mungkin masih keburu 10 menit atau 15 menit gitu teman-teman. Oh, Pak Melanton, maaf Pak, jaringan tempat saya kurang bagus. Oke, Pak. Oke, silakan teman-teman yang mau break sejenak. Harapan pada dirimu, itu alasanku lama tanpa dirimu. Mereka yang bilang ku akan dapat lebih darimu, tak mungkin. Semua itu tak mudah. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Sosok seperti dirimu, cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Kau memilih untuk berpisah. Kan ku bawa wajahmu, kan ku bawa namamu. Ku ingin tidur dan bermimpi malam ini. Di sini di kamar ini, sendiri melintas sepi. Kusut masang rambut dan gaun malam, ku tak peduli. Di sana kau berdua, di sini aku
bersama bagai hari lalu. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun sudah tak boleh. Ternyata memang kau tercipta bukan untukku. Kan ku simpan wajahmu, kan ku ukir namamu, kan ku buktikan kesetiaanku padamu. Biarlah di sini sendiri merajut hari-hari. Bukankah esok atau lusa mati pun aku sendiri. Jangankan untuk bertemu, memandang pun saja sudah tak boleh. Apalagi menyanyi bersama bagai hari lalu. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun sudah tak boleh. Ternyata memang kau tercipta bukan untukku. Kan ku simpan wajahmu, kan ku ukir namamu, kan ku buktikan kesetiaanku padamu. Nak, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya ku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu, yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anak
batas hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Semoga belayan kasihku lembutkan hatimu. Kau harus megah, kau harus indah, kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Kak Safira, ada pertanyaan nggak? Mas Iman, Tauhid, ada pertanyaan? Atau Pak Jul Faisal? Yang lain silakan. Ada, Pak. Oke, ada. Silakan. Oke. Terima kasih, Pak. Saya mau tanya ini aja, Pak. Terkait investigasi kecelakaan kerja. Jadi, apakah ada form khusus terkait investigasi kecelakaan kerja dan form pelaporan, Pak? Oke. Form khusus itu nggak ada, teman-teman. Jadi sesuai kebutuhan aja. Dan biasanya disesuaikan, biasanya masing-masing organisasi atau perusahaan punya masing-masing formatnya, gitu. Ya, kalau format form untuk melakukan investigasi ya. Kemudian form laporan seperti apa? Ada, silakan teman-teman buka di Permenaker tadi itu ya. Ya, dibuka, silakan. Sengaja saya nggak tampilkan supaya apa? Supaya kemarin kan teman-teman saya kasih PR tuh. Silakan download ini, silakan download ini. Supaya apa? Supaya hasanah K3-nya itu benar-benar ada gitu, teman-teman. Ya. Undang-Undang Nomor 170 udah pada download belum? Nah, ada kewajiban di sana bahwa pekerja kewajibannya ini, haknya ini, pengusaha kewajibannya ini, haknya ini, gitu. Ya, silakan. Itu Pak Nofri ya. Jadi untuk form investigasi nggak ada standarnya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Gitu. Ya. Oke, di grup chat atau di kolom chat ada pertanyaan, izin bertanya Pak dari Pak Melanton Ilata. Mohon berikan gambaran pekerjaan apa saja yang dilakukan seorang petugas safety di industri migas, baik itu offshore ataupun onshore. Terima kasih. Oke, seorang safety tugasnya ngapain sih? Pertama, menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan organisasinya. Kalau dia di industri migas, berarti acuannya apa? Regulasi-regulasi yang ada di industri migas. Kalau dia berada di pertambangan, minerba,
ikuti peraturan-peraturan di pertambangan mineral bah, misalnya SMKP dan sebagainya. Di konstruksi, ya ada lagi di konstruksi. Ya, itu. Jadi disesuaikan. Itu satu. Seorang safety harus menjadi role model. Nah, ini yang paling berat nih teman-teman nih. Jangan mengingatkan orang, tapi dirinya sendiri pun tidak patuh. Misalkan bilang, hei jangan lewat situ, harusnya lewat jalur warna hijau gitu kan. Itu pejalan mobil gitu ya. Tapi dia sendiri mengingatkan adanya di area mobil gitu. Ya. Dia bekerja mengingatkan orang, Pak harus pakai APD, harus pakai sarung tangan, pakai kacamata. Dia sendiri nggak pakai APD, nggak pakai helm, nggak pakai kacamata gitu. Ya, itu role modelnya teman-teman ya. Jadi seorang role model itu harus menjadi teladan dulu buat dirinya. Yang kedua, ya, selalu ingatkan diri sendiri maupun orang lain. Makanya seorang safety itu adalah pekerjaan yang paling mulia, teman-teman. Kenapa dibilang paling mulia? Selalu mengingatkan orang lain terhadap bahaya dan risiko. Gitu. Kalau menjadi seorang safety nggak boleh, waduh ini ada paku di jalan, atau ada kayu di jalan. Ah, udah biarin aja lah, bukan urusan saya. Itu nanti ada urusan general affair lah yang ngerapihin gitu. Itu nggak boleh teman-teman. Ya, kalau seorang safety harus care, peduli terhadap semuanya yang ada di lokasi. Apalagi kalau teman-teman nanti ditunjuk menjadi seorang safety koordinator atau safety man gitu ya, atau safety officer gitu teman-teman. Teman-teman harus care, harus tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Kenapa? Karena tantangannya berat teman-teman. Diledekin tuh bisa semua teman-teman, apalagi yang sudah sama senior-senior dia akan diledekin. Lu baru juga safety officer baru jadi kemarin gitu ya. Tahu apa sih lu? Paling digituin nanti diledek-ledekin tuh. Ya, teman-teman. Makanya teman-teman, seorang safety harus paham regulasi, peraturan-peraturan. Kenapa? Karena bicaranya selalu peraturan-peraturan. Misalkan, APD itu menurut Undang-Undang Nomor 170 di pasal 14 ayat C, poin C, ayat 1 poin C, bahwa APD diberikan secara cuma-cuma oleh pengusaha. Nah, teman-teman bisa bilang ke pengusaha, Pak, nih lihat nih di Undang Nomor 170 nih. Ada pasalnya, Pak. Pengusaha wajib memberikan cuma-cuma APD. Bukan kita yang suruh beli APD, Pak. Gitu. Jadi ada dasarnya gitu. Pak, kita meletakkan aparnya harus tinggi segini, nggak boleh di lantai. Dasarnya apa? Nih ada Pak peraturannya tentang penempatan apar gitu. Itu teman-teman ya. Jadi seorang safety taat peraturan pada perundang-undangan, harus menjadi role model dan peduli kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Gitu. Jangan mengingatkan orang lain tapi diri sendiri nggak peduli gitu. Ya jadi selamatkan diri sendiri dulu, baru orang lain. Gitu. Teman-teman, itu tugas safety sebenarnya. Di selain tugas-tugas lainnya, misalnya harus safety patrol, keliling. Makanya dinamakan safety patrol, kenapa? Dia akan keliling kontrol. Oh, ada yang bekerja pada ketinggian ya, Pak ya. Oke, Pak. Hati-hati, Pak. Bapak udah berapa jam di atas ketinggian di sana, gitu. Jangan sampai dehidrasi, Pak. Jangan sampai pusing, Pak. Gitu. Harus diingatkan. Gitu. Ingat Pak kompetensinya Pak gitu ya. Dan seorang safety itu bukan sebagai polisi ya yang tugasnya memberikan sanksi, bukan, atau memberikan tilang, bukan. Sekali lagi mengingatkan orang lain dan diri sendiri. Dan yang paling penting adalah komunikasinya teman-teman. Komunikasi, gaya menyampaikan itu bukan gaya seperti orang kaku seperti polisi. Nih Pak, menurut peraturan harus begini Pak. Kalau nggak gini, Bapak akan ditangkap gitu. Enggak, gitu ya, teman-teman. Jadi luas, gaya penyampaiannya luas. Public speaking-nya, komunikasinya, gitu. Supaya apa? Orang yang ditegur tidak sakit hati gitu. Misalkan kita lagi patroli nih, ngelihat ada orang bekerja pada ketinggian, Pak, sudah berapa lama kerja di sini? Ya, ajak ngomong santai dulu gitu. Nanti kan pasti jawab tuh, "Papa namanya siapa, Pak? Dari PT apa?" Gitu. "Sini, Pak, ngobrol dulu turun, Pak, panas." Gitu, gitu nanti ya. Pas dibawa, "Bapak sudah punya keluarga?" "Sudah." "Anak berapa?" 3. "Istri?" 1.
Sudah besar-besar, Pak? Sudah. Bapak kerja sini berapa? Udah 5 tahun kerja di sini, oh gitu. Bapak udah kompetensi? Sudah, Pak, gitu. Pak, ingat Pak, ya, Bapak kan punya keluarga, punya istri. Nanti kalau terjadi apa-apa bekerja pada ketinggian, Bapak nggak pakai body harness nih, gitu. Ingetin, gitu. Jangan, Pak, turun Pak, Bapak nggak pakai body harness, saya catat nih Pak, saya laporin. Ah, jangan, gitu. Diingatkan dulu, diintervensi istilahnya. Nanti kalau sudah, "Baik Pak, nanti akan makasih atas ingatannya, nanti saya akan gunakan APD." Naiklah dia ke atas, begitu kita lewat lagi patrol, kok ini 2 kali diingetin kok nggak pakai, baru kita catat, kita foto, temuan, dilaporkan. Ah, gitu. Sudah 2 kali kita ingatkan tapi dia nggak patuh, nggak taat, gitu. Hanya iya-iya aja. Itu ya, teman-teman. Jadi seorang safety harus luas juga pergaulannya, ya. Harus banyak komunikasi, ngobrol, karena seorang safety itu tantangannya di luar itu ya, yang satu di sisi satu dikejar-kejar produksi, di satu sisi harus menerapkan keselamatannya untuk semuanya, gitu teman-teman. Ya, itu teman-teman ya, tadi pertanyaan siapa? Pak Melanton Ilata ya, gitu. Oke, sudah jam 10 ya, Bang Nofri ya? Di Indonesia Timur ya. Oke. Jam 11 ya, jam 11 ya? Jam 11 ya. Jam 11 sudah jam. Oke, masuk ke materi berikutnya, teman-teman. Masuk ke materi berikutnya. Mana dia? Nomor 6. Yaitu tentang inspeksi. Inspeksi. Kalau tadi investigasi, sekarang inspeksi, bukan infeksi ya. Infeksi mah kalau ketusuk paku itu infeksi. Karena inspeksi, pemeriksaan, teman-teman. Apa yang dilakukan ketika kita bekerja di dunia industri migas, apa yang kita lakukan? Apa ketiga tuh inspeksinya? Apain aja gitu ya, teman-teman. Oke, nanti teman-teman akan mengerti tentang inspeksi itu apa, kategori inspeksi dan teknik inspeksi seperti apa. Ya. Oke, tujuannya apa? Untuk melakukan identifikasi kondisi tidak aman atau unsafe condition. Kondisi tidak aman itu unsafe condition. Berarti apa? Lari kepada lingkungan pekerjaan. Teman-teman dilihat inspeksi. Kalau ngeliat gambar di sebelah itu orang, dia akan inspeksi. Oh, ini berarti lingkungannya ada kurang bagus, kurang bersih. Dilihat di inspeksi. Kenapa? Karena di inspeksi itu tidak ada jangka waktunya, teman-teman. Beda dengan audit. Kalau audit, itu jangka waktunya sudah ditentukan. Ya, apalagi audit sistem itu sudah ditentukan. Kalau inspeksi, sewayah-wayah, sewaktu-waktu, semaunya kapan aja gitu loh. Ya, entah itu sehari 2 kali, pagi sore, atau seminggu sekali, itu bebas-bebas aja, namanya inspeksi ya. Apalagi habis terjadi kecelakaan kerja tadi, selain melakukan investigasi, sekaligus lakukan inspeksi. Kemudian identifikasi tindakan tidak aman, berarti apa? Lari kepada orangnya. Tadi tuh, pada saat safety patrol keliling, dilihat, oh ada orang yang tidak menggunakan APD, ya. Oh orang ini kurang paham. Oh orang ini berada di daerah yang tidak boleh dilewati. Oh orang ini berada pada zona-zona berbahaya atau restricted area gitu, area terbatas gitu. Perlu kita ingatkan, "Pak, mohon maaf Pak, jangan sekitar situ Pak ya, nanti ada potensi bahaya. Pak, jangan merokok di sini Pak ya. Kenapa? Di sini bukan area merokok di sebelah sana Pak." Gitu. Itu mencegah tindakan tidak aman, teman-teman. Supaya menciptakan yang aman. Kemudian tujuannya menentukan penyebab dasar kalau terjadi kecelakaan. Kemudian melakukan perbaikan. Berarti correction ya. Kemudian bukan mencari kesalahan, sekali lagi, inspeksi bukan mencari-cari kesalahan, tapi untuk melakukan perbaikan. Kadang-kala teman-teman safety suka overdosis, overacting. Gue safety nih, jangan macam-macam sama orang safety. Catat nih kesalahan-kesalahan lo gitu, laporin nih ke pimpinan atau ke atasan itu. Kadang seperti itu teman-teman. Makanya seorang safety kadang-kadang di lapangan apa? Dimusuhin. Nah,
dimusuhin. Kenapa? Karena mungkin komunikasinya ya kurang bagus gitu ya, terlalu kaku gitu teman-teman ya. Oke, keuntungannya kita melakukan inspeksi, pertama kita bisa melakukan perbaikan dengan cepat, dengan segera ya. Kondisi mesinnya rusak, oh ini ketahuan nih mesinnya rusak, bisa kita ketahui dari awal gitu teman-teman. Jangan, Pak mesinnya rusak nggak berfungsi, loh kok kenapa baru laporan gitu. Jadi makanya apa, inspeksi itu bisa dilakukan sewaktu-waktu gitu ya. Kemudian keuntungannya kita bisa langsung kontak langsung dengan karyawan atau dengan pekerja, ngobrol, bertanya, diskusi gitu teman-teman ya. Kemudian menetapkan alat keselamatan yang sesuai atau APD yang sesuai. Apa aja yang dipakai gitu. Ya, di dalam ruangan nggak bekerja pada ketinggian, ya nggak usah pakai body harness gitu, teman-teman. Cukup yang standar aja, mungkin topi atau sepatu gitu ya. Nggak usah juga pakai yang namanya respirator gitu, teman-teman. Ya. Kemudian meningkatkan kesadaran K3. Ini yang selalu ditekankan teman-teman. Meningkatkan kesadaran K3. Karena ada, apalagi kepada pegawai baru gitu ya, yang baru masuk area gitu, pakai helm, itu panas teman-teman. Pakai safety shoes itu kan berat. Safety shoes kan itu ada apa? Ada bajaknya di depannya. Berat teman-teman. Kadang-kadang nggak nyaman gitu. Nah, bagaimana supaya membangkitkan kesadaran K3 itu diberikan penjelasan, sosialisasi, dan sebagainya. Kemudian keuntungannya program K3 kita tuh bisa jalan melalui sosialisasi, safety meeting, safety briefing, atau toolbox meeting, dan sebagainya. Ya, jadi untuk berdiskusi gitu. Kemudian mengapa sih pengawas harus melakukan inspeksi? Pertama, dia paham terhadap kondisi daerah kerjanya. Gitu. Kalau area kerja saya selingkuhan segini gitu ya, ya saya harus paham gitu. Makanya dia harus menguasai gitu ya. Kemudian paham kepada sifat dan tabiat pekerja. Gitu. Berarti kembali kepada orang bekerjanya. Ya misalkan, Bapak kenapa melamun Pak? Kok saya perhatikan tiap hari melamun gitu. Ada apa yang dipikirkan Pak? Gitu. Atau ada juga orang yang kalau nggak ditanya nggak mau jawab, nggak keluar suaranya. Kenapa? Mungkin sifatnya memang pendiam gitu. Dia tahu gitu. Atau sebaliknya, ada orang yang super cerewet mungkin, nggak ditanya nyerocos terus gitu ya. Entah itu sok tahu, sok pinter, atau sok bisa gitu ya. Itulah sifat-sifat atau tabiat-tabiat pekerja. Kemudian kita bisa dapat kontak langsung dengan pekerja, kita bisa berdiskusi, nanya, "Pak, gimana Pak? Keluhannya apa? Masalahnya apa?" Gitu ya. Kemudian begitu perubahan atau perkembangan zaman, misalkan teknologinya baru, mesin produksinya baru, ya, sehingga apa? Harus ada penyesuaian. Ya. Kemudian kita bisa lakukan perbaikan dengan secepatnya, dengan segera, berdasarkan hasil inspeksi. Kalau hasil inspeksi, begitu kita temukan, bisa kita langsung perbaiki saat itu. Kalau audit nggak bisa, ditemukan saat itu, nanti perbaikannya yang akan datang. Gitu. Itu perbedaan audit dengan inspeksi. Kemudian seorang pengawas harus bertanggung jawab pada K3, pada daerah kerjanya, pada pekerjanya yang diawasi, pada peralatan kerja, ya, kepada metode kerjanya, peraturan, SOP, standar yang digunakan, dia harus paham, termasuk lingkungan kerjanya. Lingkungan kerjanya harus bersih, ya nggak becek, nggak banyak benda-benda tajam yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Nah, dan pengawas juga harus faktor pribadinya harus memiliki kemauan untuk mengedukasi, melakukan sosialisasi, kemauan harus menerima keluhan-keluhan, masukan, dan sebagainya. Ya, tentunya seorang pengawas juga dimiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman. Apa itu? Skill, knowledge, attitude. Sekali lagi, seorang K3 harus memiliki skill. Skill itu dapat dari mana?
Skill itu dapat dari pengalaman-pengalaman, diskusi-diskusi, ngobrol, tukar pendapat, dan sebagainya. Knowledge, dapatnya dari mana? Dari hasil pelatihan, sharing-sharing, pendidikan, ya. Kemudian attitude, apa itu attitude? Perilaku. Perilaku seorang safety itu nggak boleh petantang-petenteng, nggak boleh sok tahu, nggak boleh memotong pembicaraan orang lain ketika menyampaikan pendapat dan sebagainya. Itu skill, knowledge, attitude itu yang paling penting teman-teman. Ya, attitude-nya dalamnya termasuk apa? Integritas, kejujuran gitu. Jadi dunia migas, dunia konstruksi itu sempit teman-teman. Jangan beranggapan saya di sini dipecat di sini, saya bisa pindah ke sana. Informasi teman-teman dipecat di sini, itu bisa sudah sampai ke sana gitu. Oh si itu ya, itu kan dulu di sana saya pecat gitu. Kenapa? Karena sering ribut sama temennya gitu. Ya, jadi sekali lagi skill, knowledge, attitude itu dijaga teman-teman. Kemudian yang ketiga, apa itu? Seorang pengawas harus memiliki sifat atau sikap positif. Ya, positif berarti apa? Jangan berpikiran negatif dulu kepada pasukannya, kepada timnya, gitu ya. Dan rasional, bisa membedakan mana yang harus disampaikan, mana tidak. Harus jujur, integritasnya. Fleksibel, nggak kaku, teman-teman ya. Nggak kaku, harus begini, gitu. Jadi harus bisa, Pak, seharusnya begini, tapi karena Bapak begini, ya Bapak bisa melakukan ini, gitu, teman-teman ya. Kemudian programatis, punya program untuk meningkatkan bagaimana K3 itu berjalan di tempatnya, karyawan pasukannya sadar tentang K3, itulah program-program dia, teman-teman. Ya. Kemudian kategori inspeksi bisa dilakukan oleh pihak eksternal maupun pihak internal. Kalau eksternal apa? Mungkin di dalam kita nih, karyawan kita nggak ada tenaga ahli gitu, teman-teman. Nggak ada yang memahami, misalkan gitu. Kurang memahami gitu. Kita bisa ngambil dari tenaga luar, ya. Atau misalkan ini peralatan yang kita gunakan, rig-nya, sumurnya, weldernya gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan dari luar. Atau kalau internal ada di dalam, ya boleh silakan gunakan tenaga dari internal, ya. Kemudian jenis inspeksi tadi bisa tidak terencana, bisa terencana. Tidak terencana, misalkan terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan, dari kecelakaan kerja, gagalnya produksi, gitu ya, gagalnya proses, itu bisa tidak terencana. Kalau terencana, saya mau inspeksi setiap 1 minggu sekali di bagian produksi, gitu. Bisa kita rencanakan, gitu. Ya, ini kategori inspeksi. Kemudian ketika kita melakukan observasi atau inspeksi ke lapangan, yang pertama kita harus berpikir bahwa semua kecelakaan itu dapat dicegah, teman-teman. Semua kecelakaan dapat dicegah dengan cara apa? Sekali lagi, paham tentang regulasi, taat pada peraturan, gunakanlah metode standar prosedur yang terpakai, gunakan APD, itu semua untuk mencegah, teman-teman. Ya. Kemudian K3 itu keselamatan kesehatan kerja bukan tanggung jawab orang safety aja, tapi tanggung jawab orang semua karyawan, semua orang yang berada di lingkungan kerja, itu menjadi tanggung jawabnya. Ya, makanya teman-teman harus sering-sering apa? Sering-sering diskusi, sering-sering ngobrol gitu. Diberikan pemahaman. Kemudian K3 juga semua bahaya harus diamankan. Berarti apa? Harus dihindari, harus dicatat. Hati-hati. Kemudian K3 juga melatih karyawan untuk bekerja secara aman. Berarti apa? Menggunakan APD, paham tentang metode, prosedur, peraturan, dan sebagainya. Kemudian, pencegah kecelakaan usaha yang mulia. Ya, teman-teman, sekali lagi, seorang safety, ya, tujuannya mulia. Bagaimana caranya? Mencegah dirinya dan orang lain dari kecelakaan kerja. Mengingatkan, bawel, Bapak hati-hati Pak ya, hati-hati Pak ya. Nah, selalu mengingatkan seperti itu. Nah, dan yang ketiga adalah bekerja aman. Ya,
dalam kondisi apapun pekerjaan selalu dalam kondisi aman, sehat, dan sebagainya. Tahapan inspeksi, teman-teman, ini ada contoh dari tabel atau program kerja, ya. Kita persiapan inspeksi, membuat tabel di sini. Kemudian nanti kalau sudah kita buat, kita sosialisasikan, kemudian kita laksanakan inspeksinya. Ya, berjalan atau enggak, gitu teman-teman ya. Sesuai dengan harapan enggak inspeksi, ada enggak inspeksi yang dadakan di luar dari rencana, ya. Inilah contohnya. Kemudian nanti kalau sudah, kita laporkan, kita buat laporan hasil inspeksinya. Ditemukan karyawan tidak menggunakan APD sebanyak 10 orang, dengan alasan APD-nya lupa tertinggal, alasannya hilang, yang hilang berapa orang, APD-nya rusak, itu semuanya. Sehingga apa? Seorang safety bisa mengusulkan, oh helmnya sudah rusak berapa? 3, bisa menyiapkan penggantinya 3. Kemudian ada orang yang tidak menggunakan APD, sengaja, kenapa? Bisa menyiapkan punishment-nya atau dendanya atau sanksinya apa, gitu. Ya, bisa kita seorang safety, dan bisa juga memberikan reward kepada pekerja yang taat, patuh pada APD misalkan, gitu teman-teman. Ya, oke, ini contoh teman-teman, contoh misalkan checklist APD tentang apa nih? Tentang full body harness, ya. Departemennya apa? Departemen HSE misalkan, tanggal inspeksinya kapan, body harness-nya apa kondisinya bagus, baik, dan sebagainya. Banyak teman-teman. Atau bisa juga checklist inspeksi peralatan APD, misalkan helm ada warna apa? Ada putih, merah, kuning, gitu, orange, hijau. Kemudian safety shoes ada ukuran berapa, nomor berapa aja, itu bisa diinspeksi teman-teman dalam satu lembar. Dan ini juga form inspeksi semua dikembalikan kepada perusahaan masing-masing. Modelnya seperti apa, gitu. Jumlah safety shoes ada berapa, jumlah helm ada berapa, jumlah coverall ada berapa, jumlah kotak P3K ada berapa, itu semua diinspeksi sama kita teman-teman. Ya. Oke, materi inspeksi sudah selesai teman-teman. Silakan ada yang mau bertanya. Jadi bedanya inspeksi dengan audit, kalau audit adalah mengaudit secara keseluruhan sistem di dalam suatu perusahaan. Kalau inspeksi itu fokus hanya pada operasional sehari-hari. Satu misalkan, saya mau inspeksi ke bagian pengiriman. Bener nggak bagian pengiriman nih? Nah itu seperti itu. Oh, bulan depan saya mau inspeksi ke bagian produksi. Apa yang mau diaudit? Silakan dibuat checklist ya teman-teman. Sehingga apa? Kita tahu mana ada kekurangan mana yang bisa kita lakukan perbaikan segera gitu teman-teman. Oke, teman-teman silakan ada pertanyaan. Nanti teman-teman begitu bekerja di dunia migas, inspeksinya tidak hanya itu aja, mungkin peralatan, misalkan pipa ukuran sekian meter, lokasinya di mana, dalam ruangan, kepanasan, kehujanan, atau di lapangan, kepanasan, kehujanan, masa simpannya berapa lama, kondisinya berkarat atau tidak, itu nanti dibuat seperti itu. Kemudian APAR, di lokasi APAR ada berapa? Ada 20, letaknya di mana aja? Di master point 1, di ruang kompartemen 1, di ruang makan 1, di ruang mana 1, jadi kelihatan gitu. Jenis aparnya apa aja, nanti kelihatan tuh seperti kemarin tuh. Ada yang CO2, ada karbon dioksida, gitu ya. Macam-macam teman. Itu nanti diinspeksi semua teman-teman. Kata lain inspeksi itu perawatan sebenarnya teman-teman. Maintenance gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti materi saya share ya di grup. Silakan teman-teman baca, pelajari. Kemudian tugas-tugas yang kemarin, itu semua sudah saya kirim semua. Silakan teman-teman untuk membuatnya. Besok akan kita bahas. Besok hari terakhir, hari ketiga, ada 2 materi lagi teman-teman. Ya, tentang kondisi darurat, dan besok
gongnya, yaitu tentang audit SMK 3. Kalau teman-teman seorang K3 harus bisa melakukan audit dan inspeksi. Gitu. Hari ini kita inspeksi, besok kita belajar audit. Bagaimana teknik audit, teknik bertanya, gitu teman-teman. Ya, oke, teman-teman, itu aja dulu malam hari ini, 2 materi aja karena cukup panjang juga materinya. Dan di waktu Indonesia Timur sudah jam 12 ya, Bang Nofri ya. Terus kurang ya. Oke, kita hargai usaha Bang Nofri. Sudah jam 9.14 di sana ya. Jam 9.14 itu jam berapa sebenarnya? Oke. Jadi sudah jam 11 di sana, teman-teman. Jadi besok kita mulai lagi, ketemu lagi di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Oke, itu aja teman-teman. Silakan di-download nanti materinya, dan selamat beristirahat. Semoga besok kita bisa ketemu lagi. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit teman-teman, pamit. Silakan istirahat. Ketemu lagi besok ya. Ya. Oke.